Banyak orang bilang ini terbang sesungguhnya. Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di Pusdika Cibubur, tepatnya di Asia Aero Flying Club. Kita akan ketemu dengan Om Arif. Ya, beliau ini instrukturnya di Pusdika Cibubur. Nanti kita tanya-tanya gimana sih cara terbang, termasuk aeromodeling itu apa. Nah, yuk diikutin kita sampai selesai. Yuk kita mulai. Hai, Om Arif. Nah, ini kita ke sini lagi, pengen nanya-nanya nih Om. Sebetulnya ini olahraga apa sih Om sebenarnya? Yang pasti olahraga dirgantara. Dirgantara ya? Dirga, karena kita berada di udara, dirgantara. Siap. Jadi kita terbang hobi, kemudian juga kita bersifat edukasi. Ya. Jadi kita mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk ayo kita punya hobi terbang nih, Ya. sama dengan hobi-hobi yang lain. Cuma kita hobinya terbang. Oleh karena itu kita dinaungi oleh Binpor Dirga, Pembinaan dan Potensi Dirgantara. Ya. Di sini wilayah Halim. Kemudian juga kita organisasi Federasi Aerospace Indonesia gitu. Oke. Nah, ini Om beda sama aeromodeling ya? Aeromodeling itu yang pakai remote itu ya? Pakai remote. Beda olahraganya aja. Sama-sama di organisasi FASI, tapi mereka seperti cabang aeromodeling. Siap. Kita bermotor. Oke. Microlight tepatnya. Oke. Nah, ini di sini tuh ada apa aja Om? Ada bisa terbang tandem ya kalau Terbang tandem dengan pesawat trike, kemudian ada juga dengan pesawat yang sifatnya fixed wing, sayap tetap. Kalau yang trike itu, microlight trike itu sayap flexible wing disebut juga, atau gantole bermesin. Nah, masing-masing bisa tandem, masing-masing bisa bawa 2 penumpang, karena pesawat yang masuk kategori di FASI ini adalah yang 2 seat, semacam itu. Oke. Sayangnya ini karena cuacanya agak mendung, tracknya nggak keluar ya Om ya? Bukan mendung lagi. Hujan dari tadi ya? Hujan sebentar stop ya? Sehingga saat ini pesawat memang kita... Tapi kalau gerimis gini sebenarnya boleh terbang nggak sih? Tidak. Nggak boleh terbang? Nggak boleh terbang karena karburator itu di luar, sehingga air bisa masuk. Oke. Nah, kalau sudah di atas gimana dong? Kalau kita di atas tiba-tiba hujan gitu? Satu, kita melihat dari forecast weather. Iya. Perkiraan cuaca besok pagi kita sudah mengetahui kira-kira cuacanya kurang bagus atau bagus. Nah, kecuali itu kita on the spot di sini. Iya. Kemungkinan terbang, awan pandangannya juga jauh, oke kita terbang. Oke. Om, pengen tanya nih Om, kalau seandainya kita mau terbang di sini, mau coba tandem ya Om, itu berapa sih biayanya? Biaya tersebut sebetulnya hanya untuk sharing cost. Artinya kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba terbang. Betul. Memberikan pengalaman terbang introduction flight. Oke. Dalam praktek terbang itu karena ada harus beli fuel. Iya, betul. Bahan bakar ya Om ya. Itu untuk ganti biaya itu sharing cost-nya 560.000 per kurang lebih durasi 15 menit. Tapi sebenarnya harapannya itu dengan join flight tadi, teman-teman punya sensasi, kemudian mereka punya hobi yang seperti ini kayak gitu Om ya? Ya, merasakan terbang, banyak orang bilang ini terbang sesungguhnya. Iya. Sesungguhnya karena di luar ya Om ya? Tidak ada kokpit yang membatasi, kita betul-betul kempas oleh angin. Nah, ini sensasinya. Kanan kiri pandangan lepas. Kecepatan berapa sih Om? Di atas itu, kalau di pesawat itu kan kira-kira bisa 800 pada saat dia sudah itu ya. Kalau di trek berapa Om? Ini kita kecepatan tidak cepat. Iya. Kurang lebih kalau di kilometer kan 100 km per jam. Tapi kan tidak ada kabin Om, jadi semua kelihatan begitu. Kelihatan, dan dengan kecepatan yang rendah itu atau lambat itu kita jadi bisa melihat pemandangannya itu lebih puas. Siap. Nah, berarti kalau kita kan di Cibubur nih Om, kalau kita bisa ke Jakarta gitu ya, sampai sejauh mana kayak bisa?
Kalau Jakarta pada event-event khusus itu bisa, kemarin kita sosialisasi new normal, kita terbang menggunakan banner itu sampai ke rumah sakit atlet Wisma Atlet ya. Sampai sana? Sampai sana, kemudian ke daerah Ancol itu karena event-event khusus. Namun yang reguler kita jarang sekali ke arah kota. Kita lebih banyak ke mana, ke Sentul, daerah yang lebih view-nya lebih enak lah. Gitu. Iya iya. Jadi kalau yang kita mau join pet itu rata-rata ke Sentul ya, Mi? Sampai Ya, Sentul ke arah Sentul. Tapi kalau dengan jumlah dengan durasi 15 menit itu paling kita di sekitar sini, misalkan Raffles, Cibubur, Ranggan ya. Gitu. Ya. Nah, Om, itu sekali isi bahan bakar tuh, Om, itu bisa berapa lama, Om? Tergantung dengan jenis pesawatnya, ada yang kapasitas 70 liter, ada yang kapasitas 50 liter. Konsumsinya bahan bakar adalah 1 jam paling boros 20 liter, rata-rata 15 liter Per jam itu 20 liter ya? Kita menggunakan bahan bakar yang minimal RON 92 atau Pertamax. Oke, nggak perlu after berarti guys. Bukan. Jadi cukup Pertamax aja, Om ya? Karena mesinnya hanya memerlukan RON yang seperti itu. Spesifikasinya cukup Pertamax saja. Oke. Nah, berarti kalau satu tangki itu bisa, kalau 20 liter hanya bisa sejam. 1 jam. Berarti bisa 3 jam kan, Om ya? Bisa 3 jam. Berarti dari sini ke Bandung bisa dong sebenarnya? Sini Bandung Bisa langsung? Bisa langsung. Kita ke Bandung kurang lebih 1 jam 15 menit. Karena nggak lewat jalan tol ya, Om ya? Karena lewat gunung ya? Kan kalau misalkan kita ke Bandung nih, kita mau rute ke mana? Ya, walaupun sebetulnya di VFR route, visual flight rule itu ada jalur-jalurnya, tapi kita selama di approve oleh pihak ATC, kita akan melewati mana nih? Mungkin Jatiluhur. Bisa gitu ya, Om ya? Bisa, kita biasanya bisa manual muter lagi dikit ya? Ada intake yang di Golden di Jatiluhur. Iya. Maksudnya itu Golden di Jatiluhur itu ya? Iya. Bisa lihat itu view-nya itu ya? Iya. Nah, kalau di udara tuh, Om, kalau di pesawat itu kan radar bisa melihat ada awan. Tapi kalau ini kan kelihatan atau manual secara kasat mata aja? Kita tidak bawa radar karena tidak ada. Kami bisa visual aja. Di sana ada awan, kecuali belok. Tidak kita misalkan ke rute ke Bandung, kita mempelajari cuacanya ya. Iya. Potensi hujan jam berapa, ada CB, tidak cumulus nimbus, tidak dan sebagainya. Itu kita udah monitor. Sehingga kecuali itu kita terbang visual. Di sana ada awan ya. Kita tidak ke awan itu tapi menghindari. Atau kalau awannya lebar ya kita naik. Memungkinkan nggak naik. Gitu. Iya. Om, tadi kan kalau ngobrol kan terbang hanya 30 menit ya, Om. Artinya kalau sebenarnya kita terbangnya kita mau ke Bandung gitu sama Bandung itu juga bisa, Om. Join flight juga bisa. Bisa ya? Memungkinkan berarti, Om ya? Memungkinkan. Nggak harus karena satu session misalkan cuma berapa menit tadi bisa, Om ya berarti? Bisa. Oke. Menarik. Dan di atas itu sensasinya gimana? Mungkin boleh diceritain. Sekarang kan di pesawat mungkin teman-teman udah pada naik nih, ketutup kan, aman kan, Om? Ya. Di sini aman juga kan, Om? Aman, karena aman itu kita dari perawatan terdata, tertib. Kemudian sebelum terbang juga ada pengecekan semuanya atau pre-flight check. Flight check juga ada. Iya. Memastikan penerbangan itu aman. Iya. Nah, kalau selama di perjalanan tergantung dengan cuaca. Kalau cuacanya pas kalem, angin tidak banyak kencang dan sebagainya itu enak. Kita terbang normal lah. Tapi kalau angin kencang, ada awan sebagainya itu kadang-kadang kita akan goyangan. Sama seperti di pesawat yang airline, saat kita ada turbulensi tetap ada goyangan ya. Kena masuk di awan juga goncang, itu hal yang normal. Iya. Dan harus pakai helm ya, Mi? Standarnya ya? Untuk safety, helm sama headset. Headset itu komunikasi antara pilot dan penumpangnya, ada komunikasi. Kecuali itu headset juga berkomunikasi dengan ATC, petugas lalu lintas udara. Oke. Siap. Nah, kalau di Cibubur aja berarti range-nya nggak jauh-jauh, mungkin sampai sekitaran Cibubur gitu ya, Om ya? Normalnya gitu ya, Om ya? Oke. Om, untuk hobi seperti ini, Om, kira-kira itu di daerah gimana sih, Om, menurut Om? Di daerah, beberapa daerah maju juga ya? Karena komunitas sudah banyak dan SOP dan sebagainya itu mereka punya. Oleh karena itu terbang pun juga nyaman. Itu karena mereka sudah menerapkan aturan-aturan yang berlaku, kita harus diikuti gitu ya. Dan makin tahun makin banyak ya, Om, peminatnya. Makin banyak peminatnya. Gitu ya. Karena ini merupakan salah satu hobi yang satu bebas macet, kemudian lain daripada yang lain itu karena ya kita sebetulnya
bukan habitat kita nih terbang gitu kan. Maka kita harus safety-nya harus diperhatikan. Om, pertanyaan terakhir nih Om. Om sebagai penggiat di hobi ini Om ya, sebenarnya harapan untuk hobi ini gimana sih Om sebenarnya? Kita berharap masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, usia sekolah dan sebagainya itu lebih akan mencintai dirgantara Indonesia. Artinya kita sampai saat ini terbatas ya. Kalau dulu sebelum COVID itu rutin dari sekolah ataupun dari komunitas mana itu datang ke sini. Makanya kita memperkenalkan tempat ini di hanggar, kemudian di gedung Pusdirga itu ada flight control, ada flight simulator, ada ruang sejarah pesawat Indonesia juga ada. Apa namanya ya, harapannya bisa semakin luas ya. Dan memang ini sebetulnya orang kadang-kadang mikir ini harga mahal nih, enggak juga ya sebenarnya. Relatif lah ya. Relatif itu harga pesawat yang kita punya itu juga seharga mobil juga. Oh gitu ya. Bahkan kalau yang punya prestasi, biasanya bergabung dengan olahraga di PASI, ini akan karena dia punya prestasi difasilitasi oleh KONI. Karena olahraga ini juga bisa membawa harum nama daerah tersebut. Misalkan di event PON atau di kejuaraan internasional kita ada. Olahraga ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk memantau atau memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana. Misalkan pada waktu kemarin di daerah Jawa Barat yang terputus aksesnya itu, memberikan bantuan kita lewat udara, langsung di drop gitu ya. Sementara jalur off-road, mobil off-road itu nggak bisa menjangkau. Oleh karena itu dengan udara tuh sampai. Jadi hobi ini bisa ya, kalau kita punya kemampuan untuk terbang ya, bisa juga untuk ya. Bukan hanya hobi aja, tapi kita memberikan sinergi yang lebih kompleks, tapi bisa membawa manfaat bagi orang lain. Oke, Om Arif, gimana Om Arif? Pesan-pesan terakhir nih buat para penonton yang pengen coba ini gimana nih Om Arif? Silakan mencoba sensasi yang berbeda. Kita di luar habitat, kita akan terbang dengan aman dan nyaman. Hanya di Asia Aero Flying Club, AFC Om ya? AFC. Oke teman-teman, buat yang pengen mencobain sensasi terbang dengan trike di ketinggian yang biasa di bawah, teman-teman bisa langsung datang ke sini seperti tadi Om Arif bilang. Silakan datang ke Pusdirga Cibubur di Sabtu Minggu. Teman-teman bisa datang, kemudian nanti Om Arif sebagai instruktur bisa menemani untuk join trike. Sampai ketemu di ketinggian dengan trike.